Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa salawatullahi wa salamuh ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman yuqarribuna ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, kita kembali membahas lanjutan daripada kitab Manhajul Qasid. Sekarang kita membahas tentang Kitabul Adhkari wa Da'awati wa Ghairiha. Pembahasan tentang zikir-zikir dan juga doa-doa. Beliau mengatakan, "I'lam annahu laisa ba'da tilawatil Qur'ani ibadatun tu'adda bil lisani afdal min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala." Tidak ada ibadah yang paling afdal dilaksanakan dengan lisan setelah membaca Al-Quran kecuali zikir. Jadi zikir ini kedudukannya di bawah tilawatul Quran dari segi ibadah lisan. Waraf'il hawaij bil ad'iyati wa al khalisah. Dan setara dengan zikir adalah menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus. Wa yadullu ala fadli dzikri qauluhu ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Ayat yang menunjukkan akan keutamaan zikir itu diantaranya adalah firman-Nya fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku, sebutlah diriku, adzkurkum maka aku akan menyebut kalian. Dan juga firman-Nya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memuji orang-orang hamba-hamba Ar-Rahman, orang yang sudah mendapat predikat hamba Ar-Rahman. Inilah hamba Ar-Rahman. Salah satu kategorinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Juga firman Allah Subhanahu wa taala wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, yaitu orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan wanita-wanita yang gemar berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru matsalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu seumpama dengan orang yang hidup dan yang mati. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir itu sama seperti orang hidup dan orang mati, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan innallaha azza wa jalla yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman, ana ma'a abdi, aku itu senantiasa bersama dengan hambaku, ma dzakarani, selama ia senantiasa berzikir mengingat diriku, wa taharrakat biya syafatah, dan kedua lisannya berzikir menyebutku. Ini dia. Jadi seorang hamba itu mendapatkan ma'iyah, kebersamaan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia senantiasa menggerakkan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'ud qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Azza wa Jalla, kecuali malaikat mengerumuni mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan sakinah, ketenangan turun kepada mereka. Ya, sakinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebentar ya, kelewatan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluk terdekat dengannya. Wa fi dzalika ahadits katsira madhkurah fi fadailil a'mal, dan masih ada lagi hadis-hadis yang banyak sekali jumlahnya yang sangat masyhur terkenal disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan fadail amal, keutamaan-keutamaan amal saleh. Di antara hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majalasa qaumun majlisan,
Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis, duduk di suatu forum, perkumpulan, pertemuan, fatafarraqu lalu mereka semua itu berpisah ala ghairi dzikrillah. Tapi dalam keadaan mereka itu ketika duduk bersama, berkumpul-kumpul, berbicara, saling berbincang, mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jal. Illa tafarraqu an mithli jifatil himar. Kecuali mereka itu seakan-akan berpisah meninggalkan bangkai himar, bangkai keledai. Wa kadzalika wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan yaumal qiyamah. Pertemuan tersebut pun akan menjadi kerugian bagi mereka dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Jadi di sini secara umum beliau menyebutkan dan menjelaskan bahwasanya keutamaan zikir disebutkan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menegaskan sekali lagi bahwasanya berzikir sebagaimana yang beliau sebutkan di awal itu kedudukannya di bawah Al-Qur'an dari sisi amalan ibadah lisan. Kemudian beliau menyebutkan fadilah doa. Amma fadilatud du'a faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Di dalam hadis yang lain atau wa asyraful ibadati du'a. Dalam hadis yang lain disebutkan ibadah yang paling mulia adalah doa. Wa man la yas'alullaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak meminta kepada Allah, tidak bermunajat kepada Allah, maka niscaya Allah murka kepadanya. Dan di sini beliau kemudian menyebutkan adab-adab di antaranya, di antara adab-adab berdoa adalah an yataharral awqat asyarifah, mencari waktu yang paling afdal, mencari waktu yang paling mulia, mencari waktu yang paling mulia. Misalnya di sini beliau mencontohkan Yaum Arafah, seperti hari Arafah, Ramadan minasyahr seperti di bulan Ramadan, seperti di hari Jumat, dan seperti waktu-waktu sahur. Nah, ini jadi dalam satu tahun, waktu yang paling afdal itu kapan? Yaitu pada hari Arafah. Kapan lagi waktu yang paling afdal? Yaitu pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan itu adalah waktu yang paling afdal untuk kita meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di hari Jumat, terutama pada saat-saat mustajab. Ada yang mengatakan adalah pada saat naik mimbar, imam naik ke atas mimbar sampai dengan salat diselesai ditunaikan, itu adalah saat mustajab. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya itu dimulai dari ba'da salat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, itu kesempatan kita untuk banyak berdoa. Seperti hari ini tadi, kalau teman-teman dia menjelang hari Jumat berikutnya, maka usahakan di hari Jumat, di sore harinya sebelum terbenam matahari, atau tadi bagaimana disebutkan dalam hadis ketika imam naik ke atas mimbar sampai dengan sholat ditunaikan, maka perbanyaklah doa pada saat itu, karena itu adalah saat-saat yang mulia. Di antara waktu yang paling mulia, waktu-waktu mulia antaranya adalah bainal adzani wal iqamah, di antara adzan dan iqamat, wa aqibas salawat, setelah selesai mengerjakan salat fardu, wa inda nuzulil ghaiz, ketika hujan turun, wa indal qitali fi sabilillah, ketika orang berperang di jalan Allah Azza wa Jal, wa inda khatmil Quran, ketika selesai khataman Al-Quran, wa fis sujud, pada saat kita sujud. Tapi ingat, sujud ketika kita melaksanakannya sujud itu dalam sholat kita tentunya kita harus menggunakan bahasa Arab. Wa indal iftar, pada saat berbuka, wa inda huduril qalbi wa wajaruhu. Juga pada saat-saat hati kita sedang hadir-hadirnya, hati kita sedang hidup-hidupnya. Nah, itulah kesempatan bagi kita untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal haqiqati fa inna syarafal awqati yarju ila syarafil halat. Sejatinya kata beliau, kenapa waktu-waktu mulia ini diutamakan di saat itu kita menggunakannya untuk berdoa? Sebenarnya itu kembali kepada keadaan kita. Fa inna waqtas sahari waktu safail qalbi. Kenapa? Seperti contohnya waktu sahur. Waktu sahur itu kenapa kita katakan sebagai waktu mulia dan di situ disunnahkan kita untuk banyak berdoa atau kita gunakan waktu itu untuk berdoa. Kenapa? Karena pada saat itu keadaan kita sedang bagus-bagusnya. Kita baru bangun tidur, kemudian hati kita tenang, kemudian keadaan sekitar kita juga tenang.
hati kita tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Demikian juga pada saat kita sujud. Pada saat sujud bukan waktunya, tapi keadaannya sebenarnya yang mendukung. Pada saat sujud, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Di saat itulah kita gunakan kesempatan itu untuk meminta kepadanya. Di antara ada doa yang lain, kalau tadi yang pertama mencari waktu yang mustajab, waktu yang paling afdol, waktu yang paling mulia. Sekarang di antara adab yang lainnya adalah an yad'uwa mustaqbilal kiblah wa yarfa' yadayhi tsumma yamsah bihima wajhahu. Ya, kemudian kata beliau di sini mengarah kepada kiblat, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian setelah selesai mengusapkan kedua tangan itu ke wajah. Ini tentu hadisnya dhaif. Tapi ada memang sebagian ulama yang menghasankan hadisnya dan mengamalkannya. Ala kulli hal, eh, sesuatu yang bebas saja. Maksudnya kalau ada kawan kita yang tidak mengamalkan hadis ini karena hadisnya dhaif, kita hormati. Demikian juga apabila ada kawan kita yang mengerjakannya dan mengamalkan hadisnya, jadi setelah dia berdoa dia mengusapkan kedua kedua telapak tangannya itu ke wajahnya, maka itu juga eh, sah-sah saja. Apalagi memang walaupun hadisnya dhaif, tapi terdapat beberapa riwayat dari para sahabat yang menjelaskan bahwasanya mereka melakukan itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Wa an yakhfidha sautahu halat du'a. Ini penting juga. Di antara adab yang terpenting adalah ketika kita berdoa dengan suara yang lirih. Ya, kita berdoa dengan penuh ketundukan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ya kita ya memang bukan seakan-akan ya menunjukkan kepadanya bahwasanya kita ini hamba yang lemah dan hina. Ya kan tidak serta tidak make sense ya kalau misalnya kita berdoa meminta kepada orang yang kita hormati dengan suara lantang. Ya, kita meminta sesuatu misalnya kepada kedua orang tua kita sambil kita teriak-teriak. Itu kan sesuatu yang tidak beradab. Ya, apakah lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara adab yang lainnya adalah yabda bidzikrillah azza wa jalla. Jadi kalau minta sama Allah itu mulai dengan zikir dulu. Minimal alhamdulillah. Memuji Allah. Minimal alhamdulillah. Zikir apapun itu. Bisa juga subhanallah. Bisa juga di antara adabnya adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan tidak hadisnya di sini, tidak disebutkan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang sahabat Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan ajilah hada, orang ini terburu-buru. Kemudian dipanggillah orang tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau di antara salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda bitahmidi rabbih. Mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tahmid, mengucapkan minimal alhamdulillah. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah berdoa, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah azza wa jalla. Itu adalah sunnahnya. Sunnahnya adalah kita mengucapkan hamdalah, kemudian kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menyatakan doa dan keinginan kita di hadapan Allah azza wa jalla. Itu tadi ya. Jadi tadi adab yang pertama adalah mencari waktu yang mulia. Kemudian adab yang kedua adalah menghadap kepada kiblat. Adab yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan. Adab yang keempat menurut beliau di sini adalah mengusapkan kedua tangan tersebut ke wajah kita. Adab yang kelima adalah melirihkan suara ketika berdoa. Adab yang keenam adalah memulai dengan zikrullah atau tadi tahmid sesuai dengan hadis. Kemudian yang berikutnya adalah membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, oh masih ada sebelumnya. Yang berikutnya adalah tidak eh, mensajakkan doa secara berlebih-lebihan. Itu terutama kalau kita berdoa menggunakan bahasa Arab ya. Tidak perlu harus menggunakan sajak. Ya, karena nanti ujung-ujungnya yang dikhawatirkan adalah pikiran kita fokus kepada sajaknya dan pemilihan diksi kata-katanya tidak sampai eh, hati kita pada eh,
pengibaan pada ubudiyah yang diharapkan daripada doa tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian di antara adabnya adalah adab batin. Apa itu wahwal asal fil ijabah atau batu waratul madhalim. Nah, ini adab batin yang jarang diketahui orang, jarang diingatkan oleh orang-orang. Ketika kita sudah berdoa, kita lupa ternyata ada suatu penghalang. Apa itu dosa dan kemaksiatan kita? Kita harus bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta kepadanya. Makanya di antara adab ketika kita berdoa adalah memulai dengan doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di antara adabnya kita menyampaikan kepada Allah pengakuan kita sebagai hambanya yang hina, sebagai hambanya yang penuh dengan dosa dan kezaliman terhadap diri sendiri dan sesama makhluk. Menyampaikan bahwasanya kita ini kurang dalam ibadah, menyampaikan kepada Allah bahwasanya kita masih kurang dalam menunaikan hak-hak Allah, hak-hak hamba-hambanya. Ya, kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, yang Rabbana dhalamna anfusana itu kita tidak hafal, tidak apa-apa kita sampaikan kepada Allah dengan bahasa Indonesia saja. Ya Allah, hamba ini masih banyak kelalaian, sholat belum khusyuk, sedekah masih bolong-bolong. Ya, sampaikan kepada Allah betapa sadarnya kita akan kekurangan diri kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Sampaikan. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama, adab batinnya. Adab yang lain yang beliau sampaikan adalah kita sudah pastikan tidak ada hak orang kita makan, tidak ada harta kita korupsi, tidak ada apa namanya hak orang lain yang kita bawa pulang ke rumah. Bahkan hal-hal yang bukan menjadi milik kita, yang bukan hak kita, ya. Bukan hak orang lain tapi juga bukan hak kita. Contohnya ya, ada kadang-kadang yang kerja jadi PNS, ada pergantian apa namanya? Ada pergantian barang-barang mungkin di kantor. Ada staples baru, akhirnya staples lama dibawa pulang. Apakah staples lama itu hak milik kita? Jawabannya tidak. Tapi Ustadz, ini staples kalau misalnya nggak kita amankan ya bakal dibuang juga. Ya tetap nggak boleh diambil karena itu bukan hak kita. Emang negara memberikan menghibahkan itu kepada kita sehingga kita bawa pulang kursi kantor, meja kantor misalnya, ya, printer kantor, cartridge kantor, layar di kantor misalnya, udah nggak kepakai lagi Ustaz, soalnya soalnya di kantor mereka beli yang baru, ya. Pemerintah membeli yang baru, tapi apakah yang itu yang lama itu menjadi milik hak milik Anda? Apakah ada hibah dari pemerintah untuk Anda? Jawabannya tidak. Bukan hak milik Anda, maka jangan bawa pulang. Nah, inilah yang seperti ini yang biasanya menghalangi dakwah kita untuk terijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang lihat di rumah kita ada yang bukan hak orang lain, keluarkan. Kembalikan pada orangnya kalau orangnya masih hidup. Kalau kita tidak tahu pemiliknya, keluarkan. Jangan sampai ada di rumah kita. Jangan sampai kita pakai, apalagi kemakan. Waliyatubillah. Kalau hak orang lain termakan itu sudah pasti. Ada disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang yang bersafar, ya ini kepalanya itu kusut masai, kakinya berdebu, pakaiannya penuh dengan debu, ya. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, menyebut ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini kata para ulama, keadaannya orang ini keadaan yang paling berhak atau paling berpeluang besar untuk diijabah doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasul? Mat'amhu haram. Makanannya itu makanan haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Sehari-hari juga dia makan dari hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa doa orang ini akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu, perhatikan adab yang ini. Sama-sama kita perhatikan adab batin kita. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila masih ada hak-hak orang lain yang sangkut pada diri kita dalam arti kata hal ya, kezaliman yang kita lakukan ya terhadap orang lain dari sisi harta ke apa segala macam, maka itu kembalikan, lepaskan, keluarkan daripada diri kita. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada harta orang lain nih, sudah kemakan nih,
Harta orang lain sudah kemakan, diingat-ingat kira-kira berapa? 50 juta harta orang lain kemakan. Udah keluarkan daripada rekening kita 50 juta itu. Kalau orangnya masih hidup, kembalikan ke orangnya. Kalau orangnya sudah mati, ahli warisnya tidak diketahui, maka keluarkan harta itu buat jalanan, perbaikan jalan, membangun parit, atau kebutuhan-kebutuhan lain. Yang penting jangan sedekahkan ke masjid. Jangan menyedekahkan itu atas nama kita. Kita keluarkan harta itu daripada harta kita dengan niat takhallus untuk membersihkan diri, bukan untuk bersedekah. Tidak ada pahala sedekah di situ. Yang ada adalah pahala membersihkan diri daripada dosa. Pahala taubat yang ada. Aqulu kata beliau, wa mimma bagi at-tanbih alaihi. Ya, hal yang perlu diperhatikan juga adalah anna min adati salihin min ibadillahi ta'ala min as-sahabah faman ba'dahum min at-tabi'in lahum bi ihsan al ulama wal amilin al murabbin wal rabbaniyin an yattakhidhu li anfusihim wirdan yawminan min al adhkari wa tilawatil Qur'an. Di sini kata beliau yang perlu diperhatikan adalah para orang-orang, para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka sampai akhir zaman itu, mereka itu punya satu kebiasaan yang sama. Apa itu? Mereka punya wirid harian. Apa yang dimaksud wirid harian? Yaitu kadar, entah itu kadar bacaan Al-Quran atau kadar zikir yang senantiasa dijaga setiap hari sampai mati. Yang senantiasa dijaga setiap hari sampai mati. Ada di antara mereka yang khatam Quran setiap hari, ada juga yang khatam Quran setiap 3 hari, khatam Quran setiap 6 hari, setiap 7 hari, setiap 10 hari, setiap 1 bulan, setiap 40 hari, macam-macam. Tapi yang paling penting adalah mereka menjaga kadar bacaan harian itu sehingga bisa khatam secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu yang diinginkan oleh beliau di sini, yang beliau tekankan pada kita semua. Setiap kita hendaknya punya wirid harian, entah itu wirid Al-Quran, entah itu wirid zikir dan lain sebagainya. Minimal lah, minimal zikir pagi petang dijaga. Zikir pagi petang dijaga. Kemudian dalam keseharian kita masuk WC, keluar WC baca doa, mau makan baca doa, pakai pakaian baca doa, meletakkan pakaian baca doa, sehari-hari mau tidur baca doa dan lain sebagainya. Maka insya Allah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, orang-orang yang sudah menjalankan wirid-wirid harian saja, kemudian membaca dzikir pagi dan petang, mencari-cari juga kesempatan untuk membaca Al-Quran, insya Allah akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat." Sudah termasuk hamba Allah yang gemar berzikir dan banyak berzikir, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, nah orang-orang bahari itu, orang-orang zaman dulu itu, orang-orang soleh di kalangan mereka itu sudah pasti punya wirid harian. Ya'tanuna bihi wa yuwadzibuna alaihi yataqarrabuna bihi ila rabbihim. Dengan cara itu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuzakkuna bihi anfusahum, mensucikan jiwa mereka dengannya. Wa yugadzuna arwahahum wa yusahhihuna niyatihim. Dan mereka memberikan gizi kepada roh mereka dan juga memperbaiki niat-niat mereka setiap harinya. Dengan cara seperti itu. ويخلصون به العمل ويخلصون به العمل لخالقهم والمواظبة على الأذكار والأوراد هي الوسيلة لنجاح الداعية في دعوته والمربي في تربيته. Sini beliau menyebutkan bahwasanya orang yang menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi dai, ya, menjadi pionir-pionir perbaikan di tengah-tengah masyarakatnya itu, salah satu rahasia suksesnya kata beliau di sini adalah mereka menjaga zikir-zikir dan wirid-wirid hariannya. Ini salah satu kunci suksesnya mereka itu. Jadi kalau misalnya kita dengar saja, misalnya kita lihat saja siapa-siapa tokoh-tokoh besar di umat Islam ini. Kalau kita berbicara tentang Ibnu Taimiyah misalnya, kalau kita berbicara tentang Imam Ghazali misalnya, kita berbicara tentang para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, imam-imam yang empat itu, kemudian para sahabat, mereka satu. Mereka itu punya irisan yang sama, kata beliau, sebagaimana yang tegaskan tadi. Mereka itu menjaga amalan-amalan dan wirid-wirid hariannya. Walam yathbut fit tarikh anna نجح داعية في دعوته ولا مرب في تربيته إلا أن يكون من أهل المواظبة على الأذكار والأوراد.
Ini sepertinya tambahan dari beliau. Sepertinya ini tambahan dari penulis, dari orang yang mengikhtisar kitab ini. Tapi nanti saya pastikan lagi. Eh, Beliau menekankan bahwasanya tidak ada di dalam sejarah ada seorang dai, seorang ustadz, seorang murabbi yang sukses ya tanpa menjaga konsistensinya dalam melaksanakan wirid-wirid harian dan zikir-zikir harian. وذلك لأنها هي التي تورث الصدق والإخلاص لله في أعماله ودعوته. Karena itulah wirid-wirid itulah yang menghadirkan dan melahirkan keikhlasan dan kesungguhan serta kejujuran dalam amalan dan dakwahnya. وتنفذه من دسا وتنقذه من دسائس النفس وخذوذها فمن أجل ذلك كان من أهم ما يعتني به قاصد طريق الله والداعي إلى سبيل الله أن يتخذ لنفسه وردا يوميا يعتني به ويواظب عليه حتى يحصل على الصدق والإخلاص لله يتخلى عن حظوظ النفس وشهواتها الخفية. Intinya adalah ketika seseorang itu menjaga wirid-wirid hariannya, menjaga ibadah-ibadah bacaan Al-Quran, wirid, dan lain sebagainya, maka secara otomatis dia akan lebih mudah untuk menjaga niatnya, lebih jujur dalam perjuangan dakwahnya, dan insya Allah lebih mudah dia untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar daripada belenggu hawa nafsu dirinya. Karena kita ini para dai, ya, banyak sekali tantangannya. Di antaranya tantangan hawa nafsu, popularitas, di antaranya adalah tantangan hawa nafsu kedudukan. Karena orang yang dianggap ustadz, dianggap kiai, dianggap guru itu dihormati di tengah-tengah masyarakatnya. Dan itu adalah hal yang sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu manusia. Ya, jadi syahwat itu bukan hanya syahwat makan ya, bukan hanya syahwat kemaluan ya. Ada juga syahwat yang seperti itu, syahwat kedudukan, syahwat untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain, syahwat untuk mendapatkan pujian, pengagungan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan Ibnu Qayyim kalau tidak salah menyebutkan itu jenis-jenis syahwat yang apa dosa-dosa manusia itu ada dosa manusia, dosa yang dosa penyerupaan diri kepada Tuhan seperti sombong misalnya itu menyerupakan diri kepada Tuhan atau misalnya yang mirip dengan setan, licik, suka menipu dan lain sebagainya. Ada juga ya syahwat manusia atau dosa manusia yang mirip dengan binatang seperti zina misalnya dan lain sebagainya. وأولى ما يوظفه المسلم على نفسه من الأعمال الثانية بعد تلاوة كتاب الله تعالى بتدبر ومهابة وتخشع هي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, sini beliau menekankan bahwasanya yang paling afdol setelah tilawah adalah zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sifatnya mutlak, ya, wal khassah bil awqat wal ahwal wal munasabat. Ada zikir yang bersifat mutlak, tidak terikat oleh waktu apapun. Kapan saja Anda mau baca la ilaha illallah berapa berapa puluh kali, berapa ratus kali itu silakan saja. Anda membaca istighfar berapa kali, berapa ratus kali di mana saja itu silakan saja. Kecuali pada tempat-tempat terlarang untuk berzikir ya. Tapi juga ada zikir-zikir yang bersifat muqayyad atau terikat, terikat oleh waktu, terikat oleh tempat. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, pakai baju ada zikirnya, makan ada zikirnya, mohon maaf ya, berhubungan badan pun ada doanya juga, dan lain sebagainya. فإنه بالمواظبة عليها يعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما قاله العلماء ومن أجود الكتب المؤلفة فيها كتاب الأذكار للإمام النووي. Nah, beliau menjelaskan kalau ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau Anda sudah menjaga zikir-zikir harian Anda, entah itu yang terikat oleh waktu dan keadaan atau yang tidak terikat, maka Anda akan tergolong menjadi orang-orang az-zakirin Allah katsiran. Orang yang banyak dan gemar berzikir kepada Allah. Dan di antara kitab yang bagus untuk dibaca terkait dengan permasalahan zikir ini adalah Kitabul Azkar, karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitabnya cukup tebal tapi asyik dan di sana beliau menyebutkan berbagai macam zikir-zikir yang terikat dan tidak terikat sehariannya dan juga keutamaan-keutamaan dari setiap zikir tersebut tentunya bersandar pada hadis-hadis yang sahih dan hasan menurut beliau. فإنه حلية الأبرار وشعار الأخيار و
maqalu bi'id-dar washtaril adkar. Wali walihada walihada qalu bi'id-dar washtaril adkar. Nah, saking bagusnya kitab itu orang-orang mengatakan bi'id-dar, jual aja rumahmu, washtaril adkar, dan belilah kitab kitab adkar. فمن أجل ما قلناه عقد المؤلفون لكتب التربية والأخلاق بابا فيها للأوراد والأذكار ومنهم مؤلف أصل هذا المختصر الإمام أبو حامد Al-Ghazali. المؤلف rahimahullah taala Imam Al-Ghazali juga punya buku-buku yang membahas tentang permasalahan ini, dan dalam pembahasan zikir ini beliau selalu menyebutkan pentingnya menjaga zikir untuk perbaikan diri dan juga perbaikan masyarakat. Kemudian beliau menyebutkan waqad iktafaina fi hadzal mukhtasar atharahum lakin ala manhajin yatanasab ma ikhtisar. Kemudian beliau menyebutkan tentang zikir-zikir berikutnya, ya, zikir-zikir berikutnya ini ya terkait dengan zikir pagi dan petang. Dan beliau akan menyebutkannya secara ringkas. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Demikian kawan-kawan sekalian, apabila nanti ada diskusi, ada tambahan, ada koreksi, mungkin apabila ada kesalahan yang saya sebutkan, bisa kita lakukan setelah saya tutup rekamannya pada kesempatan kali ini. Makasih banyak teman-teman sekalian atas kesempatannya, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ayo mulai sekarang tentukan zikir apa yang bisa kita lakukan secara rutin, berapa halaman yang bisa kita kerjakan setiap harinya, dan buatlah komitmen kita bisa laksanakan itu sampai kita mati. Dan semakin ringan kita memulai, maka semakin berpeluang amalan itu akan continue dan awet. Tapi kalau misalnya kita hanya berdasarkan semangat saja, kita bisa saja hari ini full tilawatul Quran, tapi yakinlah mungkin 1 atau 2 hari kemudian kita akan berhenti mengerjakannya. Dan sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Habbul amali ilallahi adwamuh wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten, amalan yang paling terus-menerus walaupun itu sedikit. Wallahu taala alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.